Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Gua berharap Sobat semua dalam keadaan sehat ya, dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat semua, dalam hidup kita mengenal aktivitas, yaitu sebuah pergerakan yang melibatkan energi, vibrasi, dan frekuensi ya. Aktivitas tidak hanya melibatkan fisik, tapi juga melibatkan jiwa, soul, atau pemikiran. Sebuah proses kreativitas manusia. Sebagai manusia, kita harus mengakui bahwa ingatan manusia terjadi karena berbagai macam aktivitas kesadaran yang memang melibatkan fisik dan jiwa. Ingatan itu memori, sobat semua. Memori berarti yang sudah lampau. Memori memang melibatkan rasa ya, lebih tepatnya indera perasa. Sebagaimana manusia dilahirkan dengan panca indera, ada mata, hidung, telinga, kulit, mulut ya, atau lidah. Untuk merasakan pahitnya kopi dan manisnya teh manis anget yang biasa gue minum di pagi hari, sobat semua. Rasa menginduksi diri kita dan membuat kenangan di realem pikiran manusia. Kayak misalnya, wih, gue tuh kalau nyobain makanan masakan emak lo, gue tuh langsung inget lo waktu di kampung. Iya, lidah kita bisa mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke otak dan mengakses memori rasa makanan yang telah lampau, sobat semua. Ya ampun, parfum lu, aduh, ini mereknya apa? Ini denim, parfum tahun 90-an, dan Gatsby ya. Penciuman kita kembali lagi bermain di realem 90-an. Di mana tahun itu, ketika hari Minggu adalah hari yang dinanti untuk mendengarkan album Minggu di TVRI ya. Ya, waktu itu model rambut yang rapi, selalu disisir dengan pomade mereknya Breeze. Yang angkatan gue pasti tahu ya, cowok Breeze. Beuh, Sobat TKG, keren banget itu. Lalu telinga pun ikutan gabung. Wih, lagu ini. Lagu ketika gue baru masuk SMP. Gue berasa kembali lagi ketarik waktu pakai celana putih dan biru. Dimana ketika itu Metro Mini 610 masih beroperasi ya. Mata pun menyauti, Metro Mini 610 warna orange. Lantainya terbuat dari besi. Bangkunya banyak coret-coretan tip X-nya. Ada tulisannya, Darta was here, cie. Tubuh dan kulit pun ikut gabung. Lalu badan kita duduk di bangku fibernya, Sobat IKG, dan merasakan lekukan badan kita, dan kulit pun menyentuh bangkunya. Bener, gua berasa lagi ke zaman SMP. Gila, kemana langkah kita mengayun, di situ memori akan terukir. Seberapa dalam ukirannya tergantung seberapa dalam emosi kita yang terlibat, sobat semua. Semakin terbawa dengan emosi, semakin dalam ukirannya, bahkan mungkin sudah terpahat, sobat semua. Lalu apa gunanya masa lalu, bang? Masa lalu sudah berlalu. Gak ada yang baru dari masa lalu, bang. Masa lalu sudah lewat. Saatnya kita melihat ke depan, bang. Gua setuju, sobat semua. Walau masa lalu berlalu, namun banyak hal yang tanpa kita sadari, masa lalu masih saja bersembunyi dan menjadi musuh manusia. Mereka bersembunyi dan kadang datang hanya untuk mengganggu masa sekarang di mana manusia sedang berencana tentang masa depan. Alah, move on bang. Bener, gue setuju kok. Jika dalam pencapaian sebuah mimpi dan harapan, masa lalu tidak perlu kita libatkan. Seperti kata Bang Herman ya di video ini, lihat thumbnail Sobat TKG. Dia bilang, Kring, bikin harapan baru. Lu pasti punya keluarga yang luar biasa. Ya, karena masa lalu hanyalah sebuah kaca spion yang sepatutnya kita gunakan agar kita bisa berhati-hati. Lalu ada sebuah cerita ya antara gua dan klien gua suatu ketika di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Dia bilang, "So, fix ya master, masa lalu itu nggak guna." "Nggak guna master." "Yaudah, gua balik dulu ya." Lalu dia bilang sendiri, sebentar, tadi kunci mobil gue taruh mana ya?" Lalu gue bertanya, "Kenapa? Kunci lu hilang?" "Iya, tadi gue taruh di meja deh." Bentar. Gue inget-inget dulu nih. Di tas nggak ada soalnya, master. Tadi kan gue ke toilet ya. Dari situ gue ngobrol sama lu, ngobrol sana, ngobrol sini. Gue bilang mungkin di kantong celana jeans kali. Atau mungkin di toilet ketinggalan. Klien gue berspekulasi ya. Dan akhirnya dia mengatakan sesuatu. "Bentar, master. Gua inget-inget dulu." Gua tanya, "Ingat apaan?" "Ingat-ingat di mana gua meletakkannya." Dan gua bilang, "Gak ada memang yang baru dari masa lalu. Jika lu berhasil mengingatnya, lu pasti berhasil dan bertemu di mana kunci itu." Mengingatnya,
Iya, mengingatnya. Namun satu sisi gue meledeknya ya dengan bilang, "Udahlah Andrew, move on, pulang aja move on." Lalu Andrew menjawab, "Loh move on gimana Master? Iya lu pulang aja." Lalu dia bilang, terus gue pulang gak bawa mobil gitu ngeteng. Ya kan lu bilang, udahlah gak usah ingat-ingat masa lalu. Lalu Andrew menjawabnya ya, "Suwe lu Master." Canda ya sobat IKG. Masa lalu bisa menjadi musuh, sekaligus bisa menjadi teman. Sebagaimana kita hidup, diri kita memang tak pernah lepas dari realem masa lalu, Sobat EKG. Bahkan ketika kita membayar sebuah barang, adanya harga 20.000 adalah hasil dari masa lalu. Sebuah ingatan dan pembelajaran di masa lalu, Sobat EKG. Ada yang bilang, jika saya mempunyai ingatan yang luar biasa, saya akan menjadi orang yang sangat beruntung dan menjadi orang yang sangat cerdas dan pintar di dunia ini. Ingatan itu berasal dari masa lalu. Bukankah manusia harus tetap move on, sobat semua? Nah, di video kali ini, gue akan bedakan antara mengakses ingatan dan merasakan kejadian. Ada memang yang hanya kita ingat saja, namun ada juga yang perlu kita rasakan. Ada yang memang perlu kita rasakan agar kita kembali menjadi seorang yang lebih baik, seseorang yang penuh dengan kebersyukuran. Masa lalu buruk kadang bersembunyi dan kerap kali mengganggu manusia. Ketika masa-masa tertentu, dia menjadi musuh yang tidak terlihat, Sobat IKG. Datang tanpa tanda-tanda, begitu cepat seperti seorang ninja, dan begitu ahli membawa diri kita kembali kepada sebuah kejadian di mana dia akan mengambil alih kesadaran kita begitu mudahnya. Sehingga kita tidak berdaya. Namun ironisnya dalam waktu yang bersamaan, manusia juga menikmatinya, Sobat EKG. Bang, lalu apakah kita perlu menghindari masa lalu? Saran gua, nggak usah. Jangan lari dari masa lalu. Namun sobat harus belajar menerima masa lalu itu sendiri. Menerima hingga masa lalu buruk hanya sekedar ingatan, bukan rasa dari kejadian. Ada saatnya sobat bisa kembali tersenyum dan menangis bahagia ketika masa lalu buruk datang. Menangis karena kondisi saat ini sobat sudah berhasil melewatinya. Di EKG gua selalu menceritakan masa lalu gua kan, dan kerap kali kadang gua tidak dapat menahan tetesan air mata. Jika sobat mengerti, air mata dan intonasi gua adalah intonasi kebahagiaan dan haru saat itu. Sebuah kebersyukuran. Gua pernah dipertemukan dengan orang-orang hebat dalam hidup gua, di mana gua sudah dapat menerimanya, bahwa saya sudah mengetahui keberadaan masa lalu saya. Lalu bagaimana bisa berdamai dan menerimanya, Bang? Berdamai dengan masa lalu buruk? Aduh. Dalam hal ini Sobat EKG memang perlu membangun ya. Iya, membangun sebuah realem bahwa di sini saya akan menerima semua masa lalu buruk saya dengan mengatakan, selamat datang dan selamat tinggal masa lalu, karena saat ini saya sedang menjalani masa sekarang dan memasuki masa depan. Jika masa lalu buruk datang mengganggu, yang sobat bisa lakukan adalah tersenyum. Iya, katakan, terima kasih kehidupan. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya di sini untuk mengukir bahkan memahat kisah hidup saya. Kisah manusia yang luar biasa. Kisah manusia yang dapat menjadi kisah yang mempunyai arti di balik kehidupan itu sendiri. Saya yakin, saya jauh lebih baik dari masa lalu saya saat ini. Saya sehat, saya kuat, saya kaya raya, tenang dan damai. Begitu yang selalu gue ingatkan kepada sobat semua kan? Sobat semua, memang di thumbnail video ini, gue beri judul lompatan kuantum ketika menembus masa lalu. Sekedar sharing saja ya Sobat EKG, karena memang masa lalu adalah sebuah diskrit yang sangat kecil. Adanya energi ingatan manusia menimbulkan vibrasi dan frekuensi yang sangat kecil Sobat EKG. Tidak dapat terlihat. Jika Sobat EKG sejati, pastinya gue sudah tidak perlu memperkenalkan diri gue lagi ya. Sebagaimana jauh di video ini, gue sudah berkali-kali menjelaskan bahwa gue adalah seorang praktisi perjalanan jiwa yang memang tiap harinya gue bolak-balik ke realem, Sobat EKG. Gue mau sedikit sharing ya sama sobat semua. Memang sebenarnya manusia itu dapat kembali lagi ke sebuah peristiwa. Secara teknis ingatan atau jiwa kita akan berkelana, Sobat EKG. Tanpa fisik bang, iya. Namun apalah fisik? Fisik hanyalah media agar manusia dapat mempersepsikan keberadaan atau eksistensi manusia. Jika rasa dapat dihadirkan di sana, sobat pun bisa menghadirkan fisik yang sama di sana. Walau hanya untuk menvalidasi bahwa saya adalah body, soul, spirit ya, sobat semua. Lalu apakah perjalanan menembus waktu itu nyata? Pertanyaan itu adalah sebagaimana Sobat EKG mengaktifkan 5 indera perasa yang tadi gue sebutkan di atas.
Dari makanan emak lo, sampai Metro Mini yang bangkunya dicoret-coret sama tip X. Memang ketika kita mencoba mengaktifkan realm delta, di mana lapisan ingatan memori manusia itu terbaring, akan terjadi seperti lompatan-lompatan kuantum yang luar biasa, Sobat IKG. Ya ini sekedar sharing ya. Bahkan dentuman. Kadang kita terhempas, pontang-panting, terjun bebas, bahkan muncul di sana, muncul di sini. Kita hilang dalam hitungan kilatan cahaya. Tiba-tiba kita muncul di sebuah tahun di mana tahun itu adalah masa lalu. Lalu kita menjalani masa lalu dengan kesadaran masa sekarang. Air mata pasti jatuh, kembali lagi kepada sebuah kebersyukuran. Ya ampun, gue pernah lo lari-lari di jalan ini ketika gue berumur 4 tahun. Gue pernah makan bubur ayam di sini. Loh. Ini rumah ini dulu pernah gue kunjungi ketika gue berusia 5 tahun. Ah, itu gak nyata, Bang. Mungkin bisa jadi realemnya nggak nyata buat sebagian orang yang belum dapat merasakannya. Namun, ada pertanyaan, bagaimana kita bisa menerima sebuah konsep mimpi ketika seseorang mendapatkan mimpi buruk dan itu terbawa dalam hidupnya? Padahal cuma mimpi. Lalu dengan mudah kita bilang, itu nggak nyata, Bang. Contoh, Sobat IKG. Aduh, gue cuma mimpi lagi. Damn. Gue tanya, mimpi apa lo? Iya bang, gue mimpi gue dapet duit banyak banget. Lalu gue jawab, ya udah, kan cuma mimpi. Kenapa lu kecewa? Bang, tadi malam gue mimpi gue dapet bini cakep banget dah. Pas bangun, aduh, pakai aduh lagi. Kan cuma mimpi. Kenapa lu kecewa? Wih, bahkan ada Sobat IKG, seorang istri yang bermimpi kalau suaminya jalan sama cewek lain. Bangun pagi, aduh sebel banget gue mimpi laki gue jalan sama cewek lain. Sampai akhirnya seorang istri tersebut harus menvalidasi ya dan bertanya sama suaminya. Dia tanya, Papa nggak jalan sama cewek? Hah? Iya, Sobat IKG, sampai terbawa di hari-hari berikutnya, jengkel, gondok, dan lain-lain. Jika itu tidak nyata, mengapa diri kita terus bertanya dan akhirnya merana? Hanya gara-gara mimpi. Aduh bang, gue tadi malam abis ciuman sama artis terus kebangun bang. Bahkan ada permintaan dan pertanyaan, bisa nggak sih bang kita balik lagi? Makan tuh kenyataan. Makanya di EKG gue selalu bilang, nyata nggak nyata. Hanya kita yang tahu, Sobat EKG. So, Sobat EKG, jadikan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah entitas yang menyenangkan dalam hidup kita. Bang, tapi sometimes shit happens, bang. Lalu gue bilang, iya gimana itu yang namanya hidup? Apa boleh buat? Tai kambing dibulat-bulat. Namun, jika shit memang happens, lu boleh lihat lagi shitnya. Tapi jangan lu pegang dan lu cium, karena shitnya juga udah gak ada. Salam dari gua, emang kudu gila. Minum teh manis di pagi hari itu memang luar biasa ya Sobat EKG. Saatnya mengukir dan memahat masa lalu yang baik. Sikat Sobat EKG, sikat. Jam berapa sekarang? Gue jam